Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah atas rahmat hidayah Allah kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dengan keadaan sehat walafiat, dohiron batinan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalani ibadah puasa dengan baik, di lingkungan yang baik dan dalam keadaan terbaik. Lingkungan kita selalu mendukung untuk kita berbuat sebaik-baiknya amal kebaikan kita setiap hari. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa secara pengertian adalah al-imsak anil muftirat minal fajri sani ilal maghribi atau ila ghurubi syamsi biniyatin maksusatin. Seperti itulah pengertian yang diberikan oleh para ulama kita, bahwa ibadah puasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar kedua, fajar sodik, hingga terbenamnya matahari dengan niat-niat tertentu. Pengertian niat-niat tertentu dalam ibadah puasa adalah karena ibadah puasa itu bermacam-macam. Ada yang bersifat fardhu ain, seperti puasanya orang yang bernazar atau membayar kafarat. Ada yang bersifat wajib secara syariat, yaitu puasa Ramadan. Ada lagi puasa-puasa yang disunahkan oleh Allah, juga yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, seperti ibadah puasa Senin Kemis atau ibadah puasa pada pertengahan bulan Ayamul Bid, pada bulan tanggal 13, 14, 15 dan sebagainya. Kenapa ibadah puasa Ramadan menjadi ibadah yang istimewa? Karena pada bulan ini ada suatu peristiwa agung, yaitu di mana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran yang sebagai pegangan hidup umat Islam, standar paling utama oleh umat Islam, menjadi sangat penting diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu tanggal 17. Al-Quran yang berisikan tentang berbagai macam ajaran-ajaran keutamaan, tentang syariat-syariat Allah, tentang tata cara ibadah yang baik, termasuk tata cara sosial yang baik, berisikan tentang berbagai macam sejarah-sejarah di masa lalu dan sejarah-sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengandung nilai bahwasanya hidup kita itu harus selaras dari ujung hingga akhir. Kita nggak bisa meninggalkan ajaran-ajaran yang terdahulu, terutama adalah ajaran berpuasa yang sudah ada dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Hikmah lagi kenapa kok ada Lailatul Qadar, bahwasanya Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam ini dikatakan Lailatul Qadar karena merupakan malam penentuan takdir manusia. Jadi beruntunglah mereka-mereka yang kebetulan pada malam Lailatul Qadar mau beribadah dengan baik dan berdoa dengan sebaik-baiknya. Harapannya adalah takdir terbaik akan dia dapatkan untuk setahun penuh pada tahun berikutnya, yakni setelah Ramadan hingga Ramadan kembali. Itulah kenapa dinamakan Lailatul Qadar, yaitu malam penentuan takdir-takdir Allah. Dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa maksud takdir adalah takdir kedua. Dalam tafsir
At-Tabari misalkan, atau tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa takdir Allah itu sudah ada dari zaman dahulu. Adapun takdir kedua adalah maksudnya bahwa Allah memberikan kesempatan kedua bagi kita yang ingin berdoa lagi, meminta yang terbaik lagi dalam kehidupan kita. Maka pada malam Lailatul Qadar, takdir itu diturunkan oleh Allah dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan. Ada keterangan lagi bahwasanya apa bedanya dengan malam nisfu Sya'ban. Di malam itu juga takdir Allah ditentukan. Itu maksudnya adalah bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban, malaikat mencatat apa yang kita doakan. Kemudian ditunggulah bukti bahwa kita berkomitmen dengan apa yang kita doakan itu sampai malam Lailatul Qadar. Apabila ada kesesuaian antara doa dengan kenyataan, kalau orang berdoa misalkan kepingin kaya, pengen sukses, dia kemudian bekerja dengan keras sehingga kemudian pada malam Lailatul Qadar takdir itu akan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia kok berdoa ingin sukses tapi bermalas-malasan, maka sangat tidak mungkin pada malam Lailatul Qadar akan diberikan takdir terbaik itu. Orang yang kepingin mendapat ilmu yang baik, ilmu yang banyak, yang bermanfaat, berdoanya bisa pada malam nisfu Sya'ban. Namun harus sesuai setelah itu, bahwa dia harus kegiatannya juga baik, aktivitas pendidikannya juga baik, sehingga nanti ketika pada malam Lailatul Qadar akan diberikan takdir terbaik itu kepada kita semuanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kiranya bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghimpun kita dalam kebaikan dan kita semua diberikan jalan untuk senantiasa bersama-sama menuju surga, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim wa ma fil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.